Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami boleh Tuhan Yesus beraktivitas sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan September ini Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami Tuhan Yesus akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan menjadi jawaban dalam kehidupan kami, sehingga kami terus semakin hari semakin percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Engkaulah jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, kami menyerahkan beritaan firman-Mu saat hari ini. Kami percaya kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan program ini, kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu menguatkan, firman-Mu mengubahkan, firman-Mu yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara mengalami anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak terasa kita sudah melewati di bulan September akhir. Itu semua karena anugerah. Minggu yang terakhir ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kita akan masuk di bulan Oktober. Saya percaya kalau bulan-bulan kemarin Tuhan pelihara, Tuhan tolong, minggu-minggu kemarin Tuhan memberikan jalan keluar setiap permasalahan dan pergumulan saudara. Saudara mengalami kemenangan demi kemenangan, mungkin masalah masih ada, tetapi saudara boleh ada sampai hari ini, itu tandanya saudara masih menjadi orang-orang yang menang. Dan saya percaya bahwa kita diciptakan bukan menjadi orang yang kalah, tetapi kita diciptakan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya jika saudara dan saya percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang Dia adalah jalan itu sendiri, maka saya percaya tidak ada sesuatu yang tertutup dalam kehidupan saudara. Semuanya Tuhan akan buka jalan. Saya percaya karena Yesus yang kita sembah, Dialah jalan untuk saudara dan saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan menyampaikan bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yes, bahwa Tuhan pasti memberikan kemenangan. Saudara, kita akan baca bersama-sama di dalam Kitab 2 Samuel 5, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Ini kebenaran firman Tuhan ketika Daud memukul kalah orang Filistin. Saudara, kita tahu persis cerita ini bahwa ketika bangsa Filistin dikalahkan oleh Daud, satu hal yang luar biasa, di mana Daud menjadi raja yang diurapi. Ketika Daud menjadi raja, tiba-tiba saatnya pada saat hari itu, majulah bangsa Filistin untuk menyerang bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, semakin sesuatu yang Tuhan percayakan kepada saudara semakin besar, maka tantangannya pun semakin besar dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini kita akan baca, saya akan membacakan, saudara bisa menyimaknya dengan 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, ia lalu pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap
langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemenangan seorang Daud, kemenangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud, tidak luput semuanya karena karya tangan Tuhan. Semuanya karena Tuhan yang memberikan kemenangan dalam kepemimpinan Raja Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan satu hal yang luar biasa. Ketika Raja Daud diurapi menjadi raja, bukan mengalami satu kesenangan atau sukacita. Banyak orang yang mereka mendapatkan sesuatu yang besar, diangkat Tuhan menjadi kepala, dipromosikan, diangkat Tuhan dia naik. Orang langsung berpesta, orang harus langsung bersukacita, orang langsung bergembira, berpesta beriuh. Tetapi ketika Daud diurapi menjadi raja bangsa Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ini terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak ketika kita dipromosikan Tuhan, ketika kita diangkat Tuhan naik menjadi kepala dan bukan ekor. Ketika kita diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang dipromosikan atau orang yang penting. Jabatan kita bagus, karir kita bagus, ekonomi kita bagus, keadaan hidup kita bagus. Tidak sedikit orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita. Tidak sedikit orang yang coba untuk menghancurkan kehidupan kita. Tidak sedikit orang yang coba untuk membuat damai sejahtera kita hilang dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh Raja Daud. Ketika Raja Daud mengalami yang namanya diurapi, dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Bukan kesenangannya, bukan sesuatu yang menyenangkan yang dia dapat. Justru malah bangsa Filistin mencari dia untuk ditangkap. Tetapi pada saat hari itu, Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa kita perlu yang namanya berjaga-jaga? Ada firman Tuhan lain berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, saya membacakan ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Jadi Daud bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju ketika bangsa Filistin menyerang bangsa Israel? Apakah bangsa Filistin akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Ini pertanyaannya Daud. Dan Tuhan menjawab demikian, Bapak Ibu Saudara. Majulah, sebab aku, sebab Allah, sebab Tuhan, sebab Yehova, sebab Yeshua HaMasiah, pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudara, saya percaya kita semua mengalami pergumulan, tetapi saya mau sampaikan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yes. Tapi yang terpenting adalah terus kita tetap berjaga-jaga dalam pujian, dalam doa, bahkan di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Karena sama seperti Daud yang dia alami. Ketika dia mengalami tantangan, banyak orang yang mencoba untuk menjatuhkan, banyak orang yang mau menangkap dia, ada banyak orang yang untuk berperang dengan dia. Daud dia tidak takut, bukan pergi kepada orang pintar. Daud tidak pergi kepada orang yang terpandang. Daud tidak pergi kepada raja-raja yang lainnya. Tetapi Daud mendengar, ketika dia mendengar bahwa Daud akan ditangkap oleh bangsa Filistin, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kubu pertahanan ini berbicara tentang doa dalam kehidupan kita. Kita bisa memiliki segalanya sesuatu. Kita bisa boleh percaya kepada orang yang punya pangkat. Kita bisa percaya dengan orang yang berpengaruh.
Kita bisa percaya dengan orang-orang yang bisa menolong kita. Tetapi kadang-kala Tuhan izinkan semuanya tidak dapat menolong saudara dan saya. Kadang-kala Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang sering menolong kita. Tiba saatnya Tuhan izinkan tidak dapat menolong saudara. Yang dapat menolong dalam kehidupan saudara hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita boleh senang kenal dengan orang-orang yang terpandang. Kita boleh senang dengan orang-orang yang punya jabatan, kenal dengan orang-orang yang punya jabatan. Tetapi belum tentu mereka bisa menolong kita selamanya. Belum tentu mereka bisa membantu kita selamanya. Kadang-kala mereka bisa membiarkan kita berjalan sendiri. Maka dari itu, ada firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Daud, dia tidak mau pergi kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya jabatan, atau orang-orang yang punya pangkat, bahkan minta pertolongan dari raja-raja lain. Tetapi Daud pergi ke kubu pertahanan. Dia berdoa di sana. Dan dia bertanya kepada Tuhan. Dalam doanya dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Itu, akankah aku keserahkan mereka ke dalam tanganku? Dan akhirnya ketika Raja Daud dia berdoa, memuji, ngobrol dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada Daud. Firman Tuhan berkata, Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau semuanya orang yang sudah kita hubungi untuk menolong kehidupan kita, orang yang sudah kita coba telepon sana, telepon sini supaya bisa menolong kehidupan kita. Kadang-kala Tuhan izinkan orang yang kita telepon, orang yang kita hubungi tidak dapat menolong kita. Akhirnya kita hanya satu-satunya jalan keluar. Berharap sepenuhnya kepada Yesus. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan kepastian dalam kehidupan saudara. Daud tahu persis bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, dia tidak dikecewakan. Daud tahu persis bahwa ketika dia tanya kepada Tuhan, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berikan kepastian dalam kehidupan Daud. Maka dari itu, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Mari kita andalkan pujian, penyembahan, dan doa. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menggerakkan orang-orang yang pernah kita hubungi. Dan biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Saya percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kita suka memuji menyembah Tuhan, kehidupan doa kita bagus, saya percaya tidak ada yang tidak mungkin, semuanya akan mungkin, pasti akan terjadi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang pasti. Bukan Tuhan yang abu-abu, bukan Tuhan yang mudah-mudahan, tetapi Tuhan yang pasti buka jalan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya punya iman bahwa setiap jalan yang tertutup dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan buka jalan ketika kita memiliki kehidupan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud. Ketika Daud dia mengalami pencobaan, mengalami masalah, dia tidak lari kepada siapapun, tetapi dia lari kepada kubu pertahanan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia memuji menyembah Tuhan, bahkan dia bertanya kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau saudara melakukan seperti apa yang Daud lakukan, saya percaya Tuhan akan pasti buka jalan. Setiap pintu yang tertutup, Tuhan akan buka di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan lanjutnya, di sini firman Tuhan, lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depan seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Dan lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin itu maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik, kadangkala orang-orang yang mencoba untuk menghancurkan, menjatuhkan, bahkan untuk
coba untuk mengkhianati kita, bahkan musuh-musuh yang mencoba untuk membuat kita tidak damai sejahtera. Ketika mereka kalah, kadang mereka mengatur strategi supaya kehidupan kita jatuh lagi, kehidupan kita tidak bangkit lagi. Bangsa Filistin, dia tidak satu kali dia menyerang bangsa Israel pada waktu itu. Padahal kalau dipikir bahwa Tuhan sudah berikan kemenangan bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Daud. Tapi pada saat itu dia maju sekali lagi, mencoba untuk menyerang Raja Israel. Maka dari itu jangan lengah Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita, dalam rohani iman kita jangan pernah lengah. Jangan mentang-mentang kita sudah dibukakan jalan di dalam kehidupan kita, ekonomi kita bagus, keluarga kita bagus, pernikahan kita bagus, pelayanan kita bagus, bahkan pekerjaan kita bagus, usaha kita bagus, kadang-kala kita lengah. Tetapi kita tidak tahu bahwa musuh sedang mengincar dalam kehidupan kita. Maka dari itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Karena lawanmu adalah iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat dimangsanya. Saya berdoa, saudara menjadi orang yang bukan yang dapat dimangsa oleh iblis. Kehidupan saudara, memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Daud dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab. Maka bertanya Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, jangan maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dan dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki kehidupan doa yang baik di hadapan Tuhan, kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya jalan yang tutup Tuhan bukakan, yang buruk Tuhan gantikan kebaikan, kutuk menjadi berkat, karena hidup kita hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan pada akhirnya Raja Daud dan bangsa Israel mengalami kemenangan karena Tuhan sendiri telah keluar berperang di depan saudara dan saya, memukul kalah setiap musuh-musuhnya. Saya percaya setiap masalah saudara, setiap pergumulan saudara, saya mau katakan bahwa Tuhan yang akan berperang untuk melawan setiap pergumulan saudara. Tuhan yang akan membuka jalan-jalan saudara. Tuhan yang akan membuka setiap pergumulan saudara. Tuhan yang akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan saudara hari ini. Saya percaya kalau Raja Daud, dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau Raja Daud pasti mengalami satu hal yang luar biasa. Saya percaya saudara juga pasti diberkati Tuhan. Kita juga pasti mengalami jalan keluar. Kita juga pasti dibawa Tuhan keluar dari kesesakan, dari kelemahan, bahkan dari ketakutan dan dari kekhawatiran. Tuhan yang akan membawa kita keluar dari semuanya itu. Ini renungan firman Tuhan. Biarlah untuk kita masuk di bulan Oktober. Dan kita meninggalkan di bulan September ini. Biarlah Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Jadilah orang yang senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah. Dan waspadalah. Iman kita semakin hari, semakin harus kuat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Saat hari ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang menyaksikan program ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi yang kami tahu pasti, bahwa Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan, pasti memberikan jalan keluar setiap pergumulan dan permasalahan kami. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan pasti membawa kami keluar dari kesesakan, dari kekhawatiran, dari kelemahan, bahkan dari kekurangan, bahkan dari kegagalan.
tapi Tuhan akan membawa kehidupan kami naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan pasti memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Raja Daud, maka Tuhan juga akan memperlakukan kehidupan kami. Engkau yang akan berperang dalam kehidupan kami untuk melawan setiap musuh-musuh kami. Orang-orang yang mencoba menjatuhkan, orang-orang yang coba untuk menghancurkan, orang yang coba mencuri damai sejahtera, bahkan orang-orang yang coba untuk merugikan. Engkau sendiri yang berkarya bagi mereka, Tuhan. Kami memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara, bangsa Indonesia. Tuhan berkati, pulihkan bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden yang terpilih bahkan sampai ke RT RW, dari bangsa sampai ke Merauke Tuhan, bahkan dari pulau-pulau, bahkan sampai ke RT RW, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, pemilihan pilkada, bupati, wali kota, bahkan Tuhan Yesus gubernur, kami berdoa dalam nama Yesus, bangsa Indonesia diberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, mengayomi masyarakat, menyejahterakan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ini renungan firman-Mu Bapa saat hari ini untuk menjadi kekuatan, bahkan Tuhan Yesus jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, penyertaan daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.